Banyak orang pengen kaya dari saham dan kripto, tapi begitu portofolio nyangkut 50%, langsung panik. Padahal, bahkan, investor sekelas Michael Burry aja susah ngalahin indeks. Nah yang lebih parah lagi, banyak orang baru belajar investasi, tapi udah sok stuck picking. Cari multi-bagger, kalau mindset kamu masih pengen 3 kali lipat dalam 3 bulan. Video ini, wajib banget kamu tonton, sampai habis. Nah gimana bro, kalau orang yang kayak mungkin dia ngerti, dia pengen bermain-main di single stock atau di kripto, itu gimana bro? Ya bermain-main nggak apa-apa kan, tapi asal tahu jalan pulang. Rebalancing lagi ke main portofolionya. Karena ya gini, kadang orang kalau udah main tuh malas pulang bro. Betul. Ya, istilah ya, main sekali dapat stok bagus, terus multi bagger, terus dia mikir bisa lagi. Cari bagger lagi. Kan bayangin, bahkan Michael Burry. Iya. Total fundnya dia sama uang kita sekarang ini kalah kayaknya. Jadi ini kalau nggak siap keder, jangan cari multi bagger. Nah bayangin, kalian misalnya mau bilang, oke, gue mau jadi seorang investor aktif gitu kan. Lu bisa nggak tadi ada orang kok cuma ngomong kayak Archer, lu langsung tahu itu perusahaan apa, yang bikin siapa, perusahaan apa. Berarti kan di otak gue ini ada database ribuan company gitu. Lu tanya gue bahkan misalnya Indonesia, perusahaan apa? Gue bisa jawab perusahaannya ngapain, direkturnya itu mungkin siapa, manajemennya. Karena gue dari kecil ngeliatin begituan. Dan itu hobi gue. Kalau itu bukan hobi lu, dan menurut gue aja, menurut kita aja susah banget loh ngalahin indeks. Sulit. Buat gue ngalahin S&P 500 itu sulit. Jadi kalau lu mikir kayak, oh lu bisa stopping multi-bagger, tai anjing lu. Gue bilang sini. Tikernya itu terus yang dipamerin. Iya. Ya. Jangan. Tikernya sama gitu. terus. Jangan bilang multi-bagger bisa double, itu ajaran sesat. Investasi itu yang penting jangka panjang ya 10-15% aja. Jangan ngincar 2x, jangan ngincar 3x. Gedein income, ya bro. Jangan kebanyakan gaya hidupnya. Lu investasiin, kemarin ada yang ingin gue lagi, ada yang bilang dulu gue ngajarin 80%. Ya kalau lu bisa 80% tabung ya 80% dong, gimana sih? Ya. Itu kan gue tangganya tuh minimal 20%. Tapi kalau lu bisa 80%, ya lu gaji 100 juta nih, bisa hidup 20 juta, 80 juta bisa investasi. Ya malah keren. Semuanya lu taruh keren gitu. Ya. Jangan jangan tergiur lah teman-teman. Jangan tergiur investasi itu bisa berlipat-lipat. Kalau memang bisa lipat nggak bakal ngajak orang bro. Lipat. Karena tinggal ngutang sama bank aja kalau gitu. Lu ngutang aja langsung ambil corporate loan dari Mandiri, BNI, BCA, BRI. Ambil 1 triliun, ayo investasiin. Jawabannya nggak bisa gitu. Dan balik lagi, ada 2 cara kan bro. Iya. Di market ada yang praktisi dan ada yang ngemeng. Nah bedanya praktisi sama ngemeng itu apa? Di market finansial tuh nggak bisa ngemeng. Misalnya, oke, lu punya ticker, lu beli saham ABCD. Nah itu gue jawabnya gue bisa buka di Bloomberg nih, HDS gue cari, ya. Bisa kelihatan DPS-nya. Kayak misalnya gue shareholder nomor 100-an di salah satu bank paling besar di negara ini. Ya paling besar nggak sih kayaknya? Pribadi gue harusnya paling besar. Personal. Di luar PT Asset Management harusnya paling besar. Tuh di DPS-nya kalian cek aja, tanya emitennya. 180 ya. Nomor 180 gua. Itu ada di sini. Ininya. Di HDS kamu bisa cari, ya. Nah, tapi kalau misalnya orang Indonesia bilang, "Oh, katanya pegang puluhan M, ratusan M." Mana? Coba nih gue cari ya. Emiten apapun. Nggak ada di sini. Misalnya floatnya dipegang 90% nih sama satu PT. Nggak ada, jawabannya nggak kelihatan. Kalau gue sih ada ya namanya. Nah, nggak ada. Kan kalau ada yang jelas tuh Norges Bank. Coba bro, tunjukin bro. Trimegah Asset Management nih. Nah, ada bro namanya bro. Gak lihat gue Trimegah Samuel kan. Trimegah Securities, Trimegah Asset Management itu dirutnya teman baik Pak Antoni itu. Ada Mandiri Sekuritas, Bahana, TCW, State Street. Kan bisa dilihat. Jadi jangan ngemeng terus bisa ganda-ganda ya, karena finance tuh gak bisa ngemeng. Semuanya terbuka, emiten punya DPS, clear semuanya kecuali barang-barangan crossingan. Barang-barang crossingan. Ya. Jadi berapa sih return investasi yang bisa diekspektasikan sama manusia normal? Jawabannya sebenarnya bahkan nggak 15%. Kita ngomongnya 10. 10 sampai 15 itu alpha edge-nya tuh itu nanti kita share lah. Kita ada beberapa perusahaan yang kita suka sekali yang compounding selama 100 tahun terakhir tuh revenue-nya naik 10% loh, bayangin. 100 tahun revenue naik 10%. Ya, itu salah satu stock pick US jagoan gue juga. Ya. Yang menurut gue akan compounding ke depannya, tapi itu paling ngalahin indeks 3%, 4%. Gue nggak bakal janjiin lu kayak, oh ini bisa berlipat-lipat.
Bahkan kita selama kita di cryptocurrency aja ngalahin indeksnya sulit ya bro ya. Ngalahin Bitcoinnya kita setengah mati ya. Jadi susah teman-teman, nggak segampang itu. Ya karena itu kalau teman-teman mau individual stock picking, ya dia drop 50%, itu asetnya harus double. Ya. Betul. Terus kalau kamu misalkan entry-nya tunggal, lump sum, ya kena pucuk juga harus naik bisa kayak 4-5x baru BEP. Setuju. Terus kamu udah kayak nggak punya cash on the side, terus kamu nggak bisa nembak apa-apa, bro. Akhirnya cuma nembak di komentar kayak. Betul. Nyangkut gitu. Nyangkut. Makanya jadi hati-hati ya kalau kamu indexing ya. Kayak gold tadi lah, berapa sih paling pol? Ya gold tuh paling pol turun 8% setahun. Historical nggak ada ya sampai 15 gitu, jarang. Iya, jarang. Ya, kita lihat chartnya juga. Coba kan. boleh. Ya, misalkan kita lihat chartnya gold ya. Di sini pun ya apakah ada koreksi juga ada. Cuman kan kita lihat ya setiap kali drawdown-nya juga cuma 8%. Ya. Ini juga drawdown 10%. Ya. Ini juga drawdown 10%, ya. 17%. Ya cuman ya naiknya emang nggak signifikan. Ya itulah kenapa ya kita ngomong safe haven asset ya dari 2022 ya naik ya cuma double. Cuman kan balik lagi. Ya. Kamu kalau ada ya kita ngomong ya resikonya cuma turun 8% tapi naiknya double dalam 3 tahun. Betul. Itu bet yang lebih bagus loh daripada ada chance turun 80% tapi bisa 3x gitu. Kalau kita lihat dari perspektif risk to reward kita ngomong. Make sense. Ya kenapa nggak semua duitnya ke aset yang lebih safe ya? Saya nggak ngomong cuman gold, kan ada banyak ya individual stock pun yang di Indonesia juga ada kok yang bagus. Iya, bahkan simple deh. Lu bisa beli gold aja ya. Contoh ya. Ini kita paling kuno deh. Ya kan lu punya income gede 80% lu bisa tabung income beli gold tuh pasti well off kok. Oh iya. Pasti lu jadi wealthy individual. Bahkan lu ngertinya misalnya kos-kosan deh. Lu beli kos-kosan 15 kamar banyak gitu, 30 kamar. Lu bisa jadi wealthy individual selama ya lu gak mismanage. Tapi kan ada keribetan di dalam manage itu dan IRR-nya gak sebesar yang gue bilang tadi. World Index, S&P 500. Karena dengan lu beli S&P, lu beli Nvidia, lu beli Apple, lu beli Meta, lu beli Microsoft. Lu beli monopoli dunia. Ya atau mungkin kalau mau semua ya beli VT sekalian kan. Atau beli VT sekalian lu beli dunianya aja. Cina lu dapat, nah, Nestle, ini kita lihat lah ya dapet. Vanguard Total World Stock Index ya. Wah anjir ini malah VSEP lebih tinggi dari S&P bro. Nah, kalau kita ngomong ya, kita lihat lah ya. Dia dari bottomnya ya kemarin setelah yang berita tarif itu ya dia sempat ke 100 ya bro, tapi langsung ke 127 loh, naiknya 27%. VT yang VSEP ya. Bener. Dan ini pun juga gainnya lebih banyak dari S&P. Ya kita ngomong S&P masih belum break resistance. Ini juga sama. Kalau ada tanya kenapa ada spread ya antara VT dan juga S&P tapi chartnya mirip. Ya basically weighting yang paling berat di sini itu juga S&P. Iya, 60-70%. Nah, ini mungkin yang dia spread lebih tinggi beberapa persen tuh mungkin saham-saham ngasal di India tuh. Nah, itu ya. Jadi kayak I think it's ya kita lihat ya, misalkan kamu VT ya, Vanguard Total Index ya, basically ini kayak indexing ya semua ini ya, aset equity di dunia ya, dia pernah ya drop 30%, tapi ya kita lihat ya upside-nya ya dari bottomnya juga dia naiknya lebih tinggi. Ini gue mungkin mau address dikit ya sebelum penelpon yang terakhir ya bro. Ada yang nanya kenapa misalnya yang gaji UMR nggak ada di sini? Karena gini, kita beneran telepon itu by urutan yang ada di isi form. Jadi isi formnya kalau misalnya tembus formnya benar, kita pasti telepon kamu. Mau berapapun gajinya. Tapi kan itu tesis awal gua. Kalau lu UMR lu pasti orang goblok. Jadi mungkin ngisi form aja cacat. Gitu. Mungkin lu isi formnya cacat makanya kagak ditelepon. Jadi kita telepon tuh berdasarkan kriterianya lu ngisi formnya benar kita pasti telepon berapapun gajinya. Ya kebetulan yang emang SDM tinggi bro yang isi formnya bagus. Makanya gitu kan? diseleksi sama tim kita ya. Ya itu bukan diseleksi, form yang nyeleksi mereka kan sebenarnya. Oh iya. Jadi yang nonton kita juga banyak SDM yang tinggi sebenarnya karena kan yang berisi kan biasa emang yang UMR aja itu yang kayak gitu. Ya kalau kalian nggak mau nonton kita nggak usah nonton, kita nggak pernah peduli juga gitu. Karena orang yang levelnya lebih tinggi mereka sangat menghargai ilmu bro di luar negeri, mereka sangat menghargai ilmu. Ini gue yakin ya kita ngomong Inggris yang di luar negeri sebenarnya dia aja yang di luar negeri pun juga kayak ya menghargai lebih tinggi bro, karena kan dia juga nggak mau ketemu keluarganya dan kerja di sana. Benar. Jadi semua ya orang ya yang kita ngomong ya tadi kebetulan karena dipilih ya sesuai dengan formnya kan. Dipilih sesuai dengan formnya, kalau lu nggak bisa isi formnya benar, lu nggak ditelepon gitu, simple banget ya. Indonesia juga ada yang bilang misalnya, oh ini formatnya seperti apa, gue kasih tau format seperti ini, itu tidak ada di luar negeri. Ada yang bilang, oh tapi ini formatnya, ada yang bilang mirip sama misalnya deferensi bro.
DFRMC itu sarannya suruh lu beli growth mutual fund, itu saran orang goblok loh guys. Oh iya. Semua growth mutual fund itu underperform indeks S&P 500. Dan kita kan juga sesuai dengan Itu keadaan orang tua penelpon tuh kan. bego gitu. Kita sesuai dengan keadaan penelpon. Kalau tadi ada yang masih bisa trading ya nggak apa-apa trading. Kalau ada yang bisa hold ya. Lu bayar deh Individual stock juga bisa. financial advisor yang 80 juta per jam itu belum tentu tahu apa yang gua tahu. Bedain US sama Ireland ETF gimana, nggak tahu mereka caranya gimana ya. Dan itu nanti kita bakal share semua bro di platform kita ya. Yes. Tapi kita sebelum itu kita masuk ke penelpon terakhir dulu.